Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas seputar kripto ya, dan ada sedikit berita buruk juga yang sangat meragukan ya, menurut saya begitu. Dan kenapa saya bilang begitu ya, Bitcoin sekarang sudah terjadi penurunan lagi ya, dan tampaknya akan menuju ke 450 juta, dan tampaknya akan dicoba lagi support itu begitu. Apakah mampu ditembus gitu ya oleh para cukong-cukong ngedam itu? Nah, kita lihat di sini ada sebuah berita buruk begitu ya, dari pihak Cina mengatakan ya kalau dia khawatir gitu tentang risiko stablecoin. Dan kita lihat di sini ya kalau USDT memang terjadi merah. Nah, padahal ya kalau biasanya market itu merah seperti Bitcoin nih lagi anjlok begini ya, biasanya Tether USDT itu hijau begitu karena mereka akan menukarkan kepada USDT. Nah, sedangkan ini tidak begitu. Jadi mungkin mereka menukarkan ke USDT, kemudian USDT akan ditukarkan ke fiatnya mereka masing-masing begitu. Kalau kita ya rupiah. Dan ini sebenarnya bisa agak sangat mengkhawatirkan sebenarnya ya. Jadi membuat beberapa koin itu menjadi ketakutan begitu. FAT-nya lebih tinggi nih karena sudah berpengaruh kepada USDT. Karena yang seperti kita ketahui USDT adalah mata uang global ya untuk stablecoin di dunia kripto ya, yang bisa dibilang perdagangan antar dunia juga ya, biasa juga untuk dilakukan untuk arbitrase. Dan kita lihat juga seperti koin-koin ini semua tampak agak turun sekarang ini. Dan kalau kita lihat juga di market Indodax ya, semua udah mulai merah ya. Dan terjadi ketakutan beberapa ya pemegang-pemegang modal di koinnya masing-masing begitu. Jadi bagi Anda yang mau nge-buy sekarang ini gitu ya, saran saya sih tampaknya harus diundur dulu begitu. Tapi itu kembali kepada Anda ya. Karena saya lihat ya di sini sudah melewati garis support ya untuk Fibonacci retracement di harga 470-an juta, dan itu juga sangat mengkhawatirkan ya, kemungkinan akan ya menyentuh ke 450 juta. Dan kemungkinan bisa menembus 450 juta di hari ini atau dalam satu minggu ini. Ditambah lagi ada berita juga ya yang tidak enak begitu ya dari Grayscale yang dia bilang Bitcoin ini tampaknya lagi dalam bahaya begitu. Gimana ya, saat ini saya tidak bisa bilang oke begitu ya, agak meragukan begitu menurut saya karena di dalam 2 minggu Grayscale Bitcoin Trust begitu saya sebut adalah sebuah saham yang akan dilepas 2 minggu lagi begitu, atau unlocking kalau istilah mereka ya. Detailnya saya tidak begitu mengerti, intinya mereka akan melepas sahamnya begitu dan akan mempengaruhi nilai Bitcoin yang tentu saja ya akan terjadi penjualan besar-besaran begitu. Dan sehingga ini bisa menjadi pertimbangan untuk Anda ya untuk menganalisa pasar dalam waktu 1 minggu dan 2 minggu ini, karena ini kan 2 minggu lagi akan terjadi unlocking ya untuk Grayscale. Jadi ya Anda harus hati-hatilah dalam bulan Juli ini begitu. Tapi di lain itu ya, kita lihat di sini ada koin-koin seperti Ethereum gitu dan bisa dibilang terjadi penurunan juga, dan Binance juga ya, padahal dia ada burn coin tapi dia tetap terjadi penurunan nih. Walaupun begitu ya, Binance coin ini kan sempat di harga 4.100.000 ya, dan sempat naik di harga 4,8 dan sekarang turun di 4,6, dan dia juga banyak FAT ya. Padahal dia ini punya program sebentar lagi yaitu burn coin. Dan itu dipastikan dari dia membalas ya, bisa dibilang ini orang Indonesia nih yang punya Twitter, Dewa Kipas ya. Kapan BNB burn katanya kan, dan si Binance CZ membalas di Juli tanggal 18 begitu. Jadi pembakaran yang ke-15 akan pada tanggal 18 Juli katanya. Jadi ya kita tidak tahu juga ya, tidak ada pernah ya secara resmi si Jet Binance mengatakan pembakaran tanggal ini begitu. Tapi lebih banyak diinfokan melalui pertanyaan-pertanyaan orang gitu, baik itu media maupun perorangan seperti Dewa Kipas ini. Tapi hal-hal ini yang membuat harga BNB ini menjadi agak bertahan nih sebenarnya, agak kuat begitu, walaupun ya memang terjadi penurunan ya. Tapi ya ada dipengaruhi oleh beberapa berita-berita buruk tadi begitu tentang China mempertimbangkan tentang stable coin ya, dan dia benar-benar juga kayaknya stable coin juga akan dibatasi di negara dia begitu, USDT. Jadi tampaknya memang benar-benar pure China ini memblok semua itu kripto, baik itu stable coin sekalipun begitu. Tapi padahal dia juga akan membuat stablecoin begitu. Tapi ya masuk akal juga sih sebenarnya. Memang USDT yang memiliki adalah swasta begitu, bukan pemerintahan Amerika Serikat. USDT Anda sudah tahu ya siapa pemiliknya, dan itu memang bisa dibilang sangat mengkhawatirkan.
Karena underlying daripada mata uang, ya kita harus memegang kepada sebuah pemerintah sebenarnya. Kalau swasta kan kita ragu ya bisa lari atau bagaimana begitu. Tapi untuk detik ini sih memang USDT terjadi penurunan ya semoga lah ya jangan sampai terjadi hal-hal yang aneh lagi begitu. Jadi untuk waktu 2 minggu ini saya sarankan bagi Anda untuk lebih ke hold aja ataupun mungkin bagi Anda yang sudah hold ya tapi masih untung silahkan di take profit mungkin. Tapi itu kembali kepada Anda ya. Saya pribadi mungkin beberapa koin saya akan saya jual juga ya. Nanti akan saya pelajari dulu mana yang baik untuk di take profit, mana yang harus di hold begitu, dan mana yang harus di averaging down. Nanti saya akan pertimbangkan untuk saldo di wallet saya pribadi ya. Tapi ya intinya ini hanyalah dari pandangan pribadi saya. Belum tentu benar dan belum tentu salah juga begitu. Dan ada berita menarik juga ya dari Indodax juga tentang akan meluncurkan sebuah koin ya di tanggal 8 katanya. Dan sudah luncur ya di Indodax ya. Dan harganya sudah meloncat gitu. Dan yang menarik ya dari koin BotX ini adalah co-foundernya adalah Indra Ken. Nah, mungkin Anda kenal ya beberapa dari kalian yang pernah bermain di Binomo ya, karena Indra Ken adalah salah satu influencer di Binomo. Jadi Botcoin ini ya bisa dibilang cukup lumayan hebat sih dari segi ranking ya, karena dia baru keluar aja sudah ranking 202 begitu dan menyalip TKO gitu, toko kripto ya. Dan kita lihat TKO itu berada di ranking 246. Sedangkan untuk BotX ini dia berada di ranking 202 dan itu bisa dibilang dia sudah menjadi nomor 1 ya di Indonesia untuk sebuah mata uang digital yang memiliki cap yang paling besar begitu dan mengalahkan Ten ya yang bisa dibilang sebagai pendahulu ya. Yang pertama merintis di dunia kripto juga ya di Indonesia tapi sudah disalip dengan BotX. Namun katanya BotX ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2018 ya. Dan dia juga memiliki roadmap yang cukup lumayan oke lah kalau ini terwujud begitu. Di tahun ini dia akan meluncurkan BotX Coin Crypto Trading Platform dengan exchanger terkemuka ya. Dan tahun 2022 target dia akan membawa 100.000 trader kripto ke platform copy trading BotX-nya ini begitu. Jadi ada program copy trading nantinya seperti ya platform pada umumnya sih sebenarnya. Dan tahun 2023 dia akan melakukan peluncuran BotX Coin platform di Mainnet. Dan tahun 2024 ya kita lihat nanti aja lah ya. Kita lihat aja di tahun ini dan tahun 2022 begitu ya. Dan dia sudah berada di market Indodax ya. P2P, Latoken, Uniswap, SushiSwap, dan Findex gitu. Dan itu semoga bisa menjadi pertimbangan ya buat Anda untuk BotX Coin ini. Ya bisa dibilang ya kita sebagai anak bangsa ya ini kan milik anak bangsa ya kita patut berbangga juga ya dengan Indra Ken yang sebagai co-foundernya ya Indra Kesuma. Dan dia adalah berasal dari Medan ya. Dan ya memang kita lihat selama ini dia cukup luar biasa ya kalau kita lihat dari terjangan-terjangan di bidang financial influencernya. Dan saya tahu terakhir dia ingin memiliki sebuah jet pribadi dan semoga terwujud ya. Dan itu mungkin bisa menjadi sebuah prestis dalam hal bisnis kripto ini gitu dan menjadi sebuah pengaruh yang dapat mengangkat gairah kripto di Indonesia. Jadi sekali lagi kita cukup berbangga ya bahwa di Indonesia itu memang market kripto itu sangat tinggi ya. Makanya orang-orang seperti Indra Kesuma dan ownernya Tokenomics dan toko kripto agak optimis begitu. Jadi ya oke-oke aja sih dari sisi itu begitu. Tapi ya ini sebagai informasi saja, memang di Indodax sudah listing ya. Jadi Anda sudah bisa entry ataupun beli ya untuk masuk. Tapi ya untuk posisinya saya belum bisa pastikan di harga berapa itu ya karena masih berada di ranking 200-an. Dan itu kembali kepada Anda, saya hanya menginfokan bahwa ini sebuah kebanggaan bagi kita. Jadi mungkin beberapa bagi Anda yang penonton video ini ya bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Anda ya untuk menciptakan juga dan berkreasi. Walaupun banyak orang mungkin tidak suka juga dengan Indra Ken ya, tapi ya bagi saya itu hal yang wajar ya, namanya hidup selalu ada pro dan kontra begitu. Tapi setidaknya dia memiliki sebuah karya dan sebuah prestasi begitu. Nah, itulah sekilas untuk Indra Ken ini dan patut kita contoh sebenarnya walaupun tampak kita lihat gayanya mungkin agak tengil ya.
wow murah banget gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia punya prestasi dan semoga nggak ngedam dan tidak scam nih bot X coinnya begitu. Dan tampaknya sih kalau saya lihat dari rankingnya ya memang tampaknya dia tidak scam gitu dan sudah berada di ranking 202 dan sudah menyalip TKO. Itulah berita yang bisa saya sampaikan hari ini bahwa untuk kripto secara keseluruhan ya dan altcoin kita ketahui ada berita besar yang sangat mempengaruhi ya, yaitu tentang Bank Sentral China khawatir tentang risiko stablecoin terkhusus untuk USDC, USDT dan BUSD juga yang miliknya Binance begitu, dan ya tentu saja mempengaruhi pasar nantinya. Kalau kita lihat di sini ya USDC yang miliknya CoinDesk juga turun ya dan USD juga turun begitu. Biasanya ini naik gitu, biasanya hijau begitu kalau market Bitcoin itu anjlok ataupun altcoin anjlok, dia itu hijau karena mereka banyak para pedagang menjualnya gitu ya, nge-sell ataupun take profit begitu. Jadi menurut saya untuk saat ini lebih baik dipantau-pantau saja begitu, dan tampaknya agak menyeramkan sih dalam waktu minggu ini. Mungkin bisa tembus di 450 juta, mungkin sampai ke 350 juta. Mungkin seperti siapa ya, analisanya Kiyosaki ya kalau nggak salah, dan dia menyatakan begitu. Jadi pada saat nanti harganya di 350 juta ya Anda boleh memulai untuk investasi. Dan itu semoga bisa menjadi pendapat yang baik juga ya dari Kiyosaki. Dan secara pribadi saya ini juga sekarang ini lebih mengarah memantau begitu, dan saya belum ada masuk dan belum ada entry ke beberapa pasar karena tampak berita-berita buruk seperti ini begitu ya, dan saya tunggu sampai kapan ini akan reda begitu. Mungkin dalam waktu 2 minggu ke depan ya mungkin akan terjadi pump lagi begitu, dan akan kita coba masuk entry lagi atau averaging down. Tapi beberapa koin sih memang saya ada averaging down juga ya, tapi tidak begitu maksimal dananya karena kita lihat ya market juga masih satu ya, memang ya kembali lagi Bitcoin memang selalu mendominasi walaupun memang dominasinya turun ya 44%, ya dipengaruhi juga memang beberapa NFT ya. Kalau kita lihat NFT di sini masih kuat ya, masih agak beberapa masih hijau begitu. Jadi kesedot dana itu masuknya ke NFT kebanyakan begitu, hingga dominasi Bitcoin ini turun. Ya ini juga dipengaruhi oleh marketplace NFT dari Binance ya. Dan kemudian ya terjadi juga kenaikan Ethereum ya yang dipengaruhi dengan program-program dia London Hard Fork dan Ethereum 2.0. Itulah sekilas yang sampaikan ya untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan menjadi masukan, dan tetap berwaspada ya, dan tetap berhati-hati begitu, dan gunakan manajemen money dan manajemen risk. Karena perdagangan di kripto sangatlah berisiko tinggi gitu. Bahkan kalau saya pelajarin terakhir-terakhir ini memang sangat lebih berisiko daripada saham, dan bahkan lebih berisiko daripada forex begitu. Khususnya untuk future di kripto. Tapi kalau untuk investasi ya oke-oke saja, masih skalanya mirip-mirip lah dengan saham begitu. Namun memang banyak berita yang sangat mempengaruhi ya sebuah koin begitu ya. Dan ya saya sarankan untuk tetap berhati-hati. Jadi ini tidak seperti biasanya ya, saya bilang tenang aja, ini saya bilang berhati-hati begitu, karena ini sudah berpengaruh kepada stablecoin. Oke ya, dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan silakan komentar bagaimana pendapat Anda tentang USDT ini dan stablecoin ya, dan bagaimana prospeknya begitu mempengaruhi altcoin dan Bitcoin. Dan jangan lupa di-share ya untuk mendapatkan diskusi dan masukan dari teman-teman dan keluarga terbaik Anda. Dan di akhir kata saya ucapkan salam profit.